Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat doa mustajab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Doa Mustajab, dan dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, serta diwujudkan segala harapan dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat doa mustajab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang hukum bagi yang berhubungan suami istri saat berpuasa di bulan Ramadan. Terdapat beberapa hal yang dilarang saat menjalani puasa Ramadan. Salah satunya adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari saat menjalani ibadah puasa. Apa hukumnya jika tetap dilakukan? Bulan Ramadan merupakan waktu bagi seluruh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa tidak hanya menahan haus dan lapar, namun juga menahan hawa nafsu dan membatasi diri dari mengerjakan perbuatan yang dilarang. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah 2 mengungkapkan bahwa ulama menyepakati beberapa hal yang dapat membatalkan puasa wajib maupun sunnah. Di antaranya adalah melakukan hubungan suami istri jima di siang hari dalam kondisi puasa. Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Celakalah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa yang telah membuatmu celaka?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari saat bulan Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mampukah kamu memerdekakan seorang hamba?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepadanya 1 keranjang berisi kurma, lalu bersabda, "Sedekahkanlah ini." Lelaki tadi berkata, "Apakah ada orang yang lebih miskin dari kami? Tiada lagi di kalangan kami di Madinah ini yang lebih memerlukan dari keluarga kami." Mendengar ucapan lelaki itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sehingga nampak sebagian gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, "Pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri." Hadis riwayat jamaah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, terdapat penjelasan mengenai hukum bagi seorang muslim yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang-orang berjima di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa harus melakukan salah satu dari pilihan yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan kifarat. Adapun kifarat bagi orang yang berhubungan jima adalah yang pertama, memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, maka yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kalau masih tidak mampu juga, maka yang keempat, bersedekah menurut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sayyid Qutbi dalam tafsir di Zilalil Quran yang diterjemahkan As'ad Yasin mengemukakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 187 menjadi dalil kebolehan maupun kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri pada waktu antara maghrib hingga subuh di bulan Ramadan. "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna 'alimallah أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلنباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
Artinya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu. Dijelaskan pula ayat ini turun karena pada masa permulaan diwajibkannya puasa Ramadan, bercampurnya suami istri masih dilarang apabila orang-orang yang bersangkutan telah tidur sesudah berbuka puasa, sehingga jika dia bangun tidur di tengah malam meski belum fajar, tidak diperbolehkan bergaul suami istri, bahkan makan dan minum. Dengan ketentuan seperti itu, kaum muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang tampak keberatan. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keringanan dengan mewahyukan surat Al-Baqarah ayat 187, sehingga melalui ayat di atas dihalalkanlah berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan antara waktu maghrib hingga menjelang subuh. Adapun mengenai orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena lupa, misalnya karena tidak ingat kalau hari itu ia sedang berpuasa Ramadan, maka tentu saja ketentuan menurut hadits tersebut tidak bisa diberlakukan. Ada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keringanan hukum kepada orang yang lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diangkat hukum atau dosa dari umatku karena silap, keliru, karena lupa atau karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada pula hadits senada yang berbunyi, barang siapa berbuka puasa pada suatu hari dari hari-hari bulan Ramadan karena lupa, maka ia tidak wajib qadla dan tidak pula wajib membayar kifarat. Hadis riwayat Daruqutni. Wallahu alam. Sahabat doa mustajab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan sedang dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya dan wajib kifarat. Tapi jika dia lupa kalau sedang dalam keadaan berpuasa dan melakukan hubungan suami istri, dia tidak wajib kifarat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.